sekalian, di sini kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Hendrik Silas Ramban dari Fakultas Informatika Prodi RPL dan 1302220087 dari kelas Agama Gabungan 2 dan saya Kinao Wiratutu dengan NIM 130222311. Saya Sefania Kurniawan dengan NIM 120222009. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mewawancara dengan salah satu narasumber kami, yaitu Bapak Jati terkait dalam tugas agama, yaitu etika. Terima kasih. Ya, Pak. Oke, pada saat ini saya akan memulai untuk sesi wawancara dengan narasumber kami. Bapak, terima kasih ya sebelumnya sudah meluangkan waktu buat kelompok kami untuk wawancara. Pertama-tama boleh saya tahu nama Bapak, terus pekerjaan Bapak apa? Oke, selamat sore ya. Kemudian di sini udah sore gitu. Perkenalkan, nama saya Jati Karsanto. Di sini saya berprofesi sebagai pedagang. Kemudian saya mempunyai online coffee shop gitu. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Lalu berlanjut untuk pertanyaan pertama dari saya. Menurut Bapak nih, bagaimana sih cara Bapak menerapkan etika kerja dalam Bapak sendiri sebagai beragama Kristen itu dalam pekerjaan Bapak sehari-hari? Boleh dijawab, Pak? Oke, etika yang kebetulan saya di sini punya tim di bawah saya itu ada 3 orang. Saya menerapkan etika itu nggak terlalu formal. Yang penting komunikasi antar kita berjalan lancar. Nah, itu saya menerapkan, bukan saya menggurui, tapi saya berperilaku sebagai teman mereka. Jadi kerja sama tim itu bisa terbentuk dengan komunikasi yang baik ya, dengan komunikasi yang baik, dan saya tidak pernah menghakimi kalau mereka berbuat salah atau ada miss salah bikin pesanan atau apa. Saya di situ nggak pernah menghakimi mereka dan nggak pernah menghukum mereka, karena wajar ya, karena sebagai manusia itu ada salah, ada apapun saya wajarkan, tapi kita review kenapa itu bisa terjadi dan gimana caranya ke depannya nggak terjadi lagi. Itu sih yang saya terapin gitu. Baik. Ya. Lalu berlanjut untuk pertanyaan berikutnya, Pak. Tadi Bapak menerapkan etika kerja yang pertama itu tidak menggurui ya. Yeah. Jadi lebih berbaik untuk evaluasi diri, kenapa bisa melakukan kesalahan itu dan bagaimana caranya supaya tidak diulangi lagi ya. Itu untuk recap yang pertanyaan pertama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, Pak, nilai-nilai iman apa sih yang paling mempengaruhi cara Bapak sendiri bekerja dalam kehidupan Bapak sehari-hari? Boleh dijawab, Pak. Oke, nilai iman tentu itu yang pertama yang saya terapkan itu kejujuran. Nah, itu kejujuran itu kan dari segi manapun ya, dari segi agama, dari segi budaya, dari segi bisnis juga kejujuran itu nomor 1. Jadi saya terapkan itu, mereka tuh harus ngomong apa adanya. Nggak apa-apa meskipun itu salah, tapi mereka harus ngomong apa adanya supaya saya bisa evaluasi ke depannya gimana. Terus yang kedua itu mungkin saling membantu, saling menutupi. Itu istilahnya saling menolong. Jadi kalau misalnya ada satu yang sakit, nah temannya itu dia bisa menggantikan pekerjaannya itu dengan senang hati, bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan sukacita gitu. Mereka, oh iya wajar karena sakit. Saya juga kedepannya mungkin bisa sakit, saya minta di backup sama teman saya. Begitu sih. Jadi kalau yang saya terapkan sih ya seperti itu ya, kejujuran dan saling menolong gitu. Itu kan yang perlu terbentuk dalam tim ya. Gitu ya. Berarti nilai-nilai iman yang diterapkan menurut Pak Jati pada pertanyaan yang kedua tadi yaitu kejujuran dan saling menolong. Jadi itu mengharuskan kita untuk berkata-kata dengan apa adanya tanpa dilebih-lebihkan, dan jika ada orang lain yang membutuhkan atau membutuhkan pertolongan kita harus segera hadir untuk menolong mereka.
Siap. Begitu saja untuk pertanyaan pertama dan kedua, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Kenny. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Kinawa dan saya akan melanjutkan pertanyaan berikut kepada Pak Jati. Ya. Jadi untuk pertanyaan berikutnya yaitu, pernahkah menghadapi dilema etika di tempat kerja? Bagaimana cara Anda mengatasinya sebagai seorang Kristen? Boleh jawab, Pak. Silakan. Dilema etika yang terjadi di tempat kerja ya. Iya, benar. Oh, mungkin saya pernah, sebelum saya membuka usaha kan saya pernah bekerja di perusahaan, salah satu perusahaan. Nah gitu, itu tuh saling menjatuhkan, saling kalau di dunia sales itu apapun dilakukan asal target tercapai. Nah banyak banget rekan-rekan saya, teman-teman kerja saya itu yang melakukan hal-hal yang istilahnya cheating atau berbuat curang untuk mencapai tujuan si targetnya itu. Nah, saya di situ nggak melakukan itu karena saya percaya yang namanya proses ya. Proses itu karena kalau hasil bahan bakunya benar, prosesnya benar, hasil pasti benar. Nah, kalau salah satunya prosesnya jelek itu pasti hasilnya nggak bagus. Nah, itu saya biasakan dan itu menjadi nilai buat saya sendiri. Jadi orang lain bakal percaya karena saya menjalankan semuanya itu sesuai dengan prosedur yang disepakati antara kedua belah pihak. Saya nggak pernah berbuat curang karena saya percaya hukum tabur tuai ya. Apa yang kita tanam, apa yang kita tuai. Itu sih. Jadi selama kita menuai kebaikan, udahlah, nggak usah hitung-hitungan, nanti kebaikan itu balik lagi ke kita. Itu sih yang saya alami gitu. Oke, baik. Ya. Berarti percaya pada proses ya, Pak? Iya, percaya pada proses hukum tabur tuai. Oke, siap. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu, bagaimana Anda menjaga integritas dan kejujuran di tengah tekanan pekerjaan, Pak? Boleh dijawab. Menjaga integritas dan kejujuran di tengah pekerjaan. Ya, yaitu jadi kalau di pekerjaan itu memang banyak banget ya godaan-godaan yang bisa datang ke kita gitu. Banyak banget dari semua sisi itu, dari godaan berbuat curang, godaan korupsi, godaan macam-macam lah. Dan kalau di lingkungan pekerjaan itu ya teman-teman yang saya sudah menikah banyak banget yang berbuat curang gitu untuk pernikahannya. Nah, itu saya ya udah, yang penting di lingkungan prinsip saya gini, kalau emas ada di tumpukan sampah, tetaplah emas. Jadi jangan pernah terpengaruh sama lingkungan. Itu udah prinsip saya. Jadi kalau saya menilai diri saya emas, ya udah, sampai kapanpun saya akan menjaga emas itu gitu. Apapun resikonya ya, meskipun saya dijauhi, meskipun saya dipecat, ya udah gitu. Yang penting saya sudah melakukan hal yang benar, dan percayalah rezeki mau udah ada yang ngatur ya. Selama kita mau berusaha sih, udah, saya percaya itu aja sih. Jadi nggak pernah saya berbuat curang, A ngomong A, B ngomong B gitu. Dan jangan pernah mengambil uang yang bukan haknya. Udah, gitu. Kalau teman saya bilang uang setan dimakan iblis, nah itu bener banget itu. Percaya aja. Jangan 100 perak pun jangan gitu. Mending balikin sama yang berhak gitu. Itu aja sih. Oke, baik, Ya. Pak. Terima kasih, Pak, untuk jawabannya. Berarti untuk pertanyaan berikut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Nah, selanjutnya ini, sejauh mana iman Bapak itu membantu dalam menghadapi konflik atau tantangan di tempat kerja ini? Iman saya membantu konflik dan tantangan di tempat kerja itu ya sangat membantu, karena dengan saya menjalankan prinsip-prinsip iman yang saya terapkan sehari-hari di dunia kerja, itu saya mempunyai, baik lagi, saya mempunyai branding diri yang jadi lihat orang bakal percaya, bakal menilai saya itu, Jati itu orangnya jujur, gak pernah ngambil uang orang lain, gak pernah cheating, gak pernah berbohong, yang ngomong apa adanya meskipun sakit. Jadi orang itu dengan mudah
walaupun pernah saya disingkirkan di suatu perusahaan, tapi ada perusahaan lain yang menerima saya itu tanpa wawancara karena udah tahu karakter orang ini seperti ini. Nah, itu saya punya branding sendiri di diri saya yang orang lain itu udah percayalah, udah gitu, karena saya udah menerapkan itu, udah prinsipnya nggak pernah saya langgar sekalipun gitu. Itu aja sih yang saya bisa sharingkan ke teman-teman gitu saja ya. Berarti sesuai dengan jawaban pertanyaan yang sebelumnya ya Pak ya, memang sudah sesuai prinsip dan melakukan hal pekerjaan itu dengan baik dan tidak cheating atau hal yang buruk-buruk gitu ya Pak. Oke. Selanjutnya untuk yang pertanyaan selanjutnya itu, menurut Bapak, apakah etika Kristen itu masih relevan dengan dunia kerja modern? Boleh dijelaskan dengan contoh juga. Oke. Etika iman Kristen masih sangat, dan saya percaya sampai kapanpun itu masih relevan ya sama dunia pekerjaan atau dunia bisnis, karena di prinsip-prinsip iman Kristen itu banyak sekali kita diajarkan untuk menjadi manusia yang beda dengan yang lain, atau istilahnya sering disebut mungkin dengan garam dunia ya. Garam dunia itu mau dimanapun garam itu bisa memberi rasa yang berbeda itu. Jadi tetaplah, maksudnya terapkan aja prinsip-prinsip, kan banyak ya kayak 10 perintah Allah gitu, itu terapkan di dunia sehari-hari. Jangan sekalipun melanggar, jika bisa, atau jikalau misalnya kita melanggar, ya udah cepat bertobat, karena kita manusia kan sering banyak godaan dan tergoda juga gitu. Namanya manusia, balik lagi aja gitu. Prinsip saya lakukan itu, dan kalaupun melakukan sesuatu yang salah, cepat balik lagi gitu. Sebelum terlalu jauh gitu, sebelum kita terasa nyaman. Dan kan karena keseringan itu, kalau kesalahan yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi kebenaran. Nah, itu jangan sampai terjadi sama teman-teman yang mempunyai prinsip-prinsip iman Kristiani ya. Itu sih yang saya bisa sharingkan. Terima kasih atas jawaban-jawabannya atas pertanyaan tadi ya Pak. Teman-teman, demikian akhir dari wawancara kami dengan Pak Jati. Sebelum kami mengakhiri pertemuan ini, saya dan teman-teman ingin mengucapkan terima kasih lagi Pak untuk Pak Jati karena telah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan kami hari ini. Jadi itulah sekian dari wawancara kami. Semoga wawasan yang tadi sudah diberikan oleh Pak Jati juga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton video ini. Terima kasih, selamat sore dan shalom. Shalom.